Pernahkah kamu merasa tulang rahang tiba-tiba nyeri, terutama saat membuka mulut atau mengunyah makanan? Rasa sakitnya seolah menjalar sampai ke telinga, kadang membuat kepala terasa berat dan bahkan bikin malas bicara. Banyak orang menganggap remeh nyeri di rahang, padahal tubuh sedang memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik sana. Nyeri pada tulang rahang bukan cuma akibat gigi bermasalah. Kadang ini bisa jadi sinyal gangguan pada sendi temporomandibular, sendi kecil yang menghubungkan rahang bawah dengan tengkorakmu. Sendi ini bekerja setiap kali kamu berbicara, mengunyah, bahkan saat kamu menguap. Bayangkan betapa kerasnya beban yang ditanggung setiap hari. Awalnya mungkin kamu hanya merasa sedikit kaku saat membuka mulut, tapi lama-lama rahang bisa berbunyi klik setiap kali digerakkan. Ada juga yang merasa seperti tulangnya berpindah tempat, atau nyeri menjalar sampai ke pipi, leher, bahkan bahu. Kadang muncul juga sakit kepala yang tak jelas penyebabnya. Dan semua itu bisa berawal dari rahang. Beberapa orang yang mengalami stres berat juga sering mengeluh nyeri di rahang tanpa tahu alasannya. Saat stres, otot-otot wajah dan rahang secara tidak sadar menegang. Ada yang suka menggertakkan gigi waktu tidur, ada yang terlalu sering mengatupkan rahang saat marah atau cemas. Lama-lama, kebiasaan itu menyebabkan peradangan kecil pada sendi rahang, dan disitulah nyeri mulai tumbuh pelan-pelan. Selain stres, penyebab lain bisa datang dari kebiasaan mengunyah satu sisi saja, gigi yang tidak sejajar, infeksi gigi atau gusi, bahkan kekurangan mineral seperti magnesium dan kalsium. Rahang juga bisa terasa nyeri saat kamu sering makan makanan keras, menggigit es batu, atau mengunyah permen karet tanpa henti. Semua itu bisa membuat otot dan sendi di rahang kelelahan. Gejalanya beragam, mulai dari rasa sakit tumpul saat membuka mulut, bunyi kecil ketika mengunyah, nyeri menjalar ke telinga, bahkan sulit menutup mulut dengan sempurna. Ada juga yang merasakan rahang terasa kaku di pagi hari, seperti habis menahan beban berat semalaman. Jika dibiarkan, peradangan bisa membuat wajah terasa tidak simetris karena otot bekerja tidak seimbang. Tapi tenang, tubuh selalu punya cara alami untuk menyeimbangkan dirinya, dan alam menyediakan banyak rahasia penyembuhan. Kali ini, aku mau berbagi 2 ramuan herbal unik yang bisa membantu meredakan nyeri pada tulang rahang secara alami, tanpa efek samping kimiawi. Ramuan pertama berasal dari bahan yang jarang orang tahu bisa untuk rahang, daun gandarusa. Biasanya tumbuhan ini dipakai untuk nyeri otot dan sendi, tapi ternyata kandungan flavonoid dan alkaloidnya juga bisa membantu meredakan peradangan pada sendi rahang. Caranya, ambil segenggam daun gandarusa segar, cuci bersih, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1. Minum air rebusannya hangat-hangat setiap malam sebelum tidur. Rasa hangatnya akan membantu melemaskan otot wajah yang tegang setelah seharian bekerja atau bicara. Ramuan kedua adalah kombinasi yang juga jarang digunakan, kulit batang belimbing wuluh dan daun jarak pagar. Kedua bahan ini mengandung senyawa antiinflamasi alami yang bekerja seperti analgesik ringan. Ambil sedikit kulit batang belimbing wuluh dan beberapa helai daun jarak pagar, rebus bersama 3 gelas air hingga tersisa 1,5. Setelah agak hangat, gunakan air rebusan ini untuk kompres hangat di sisi wajah yang terasa nyeri. Lakukan perlahan, sambil pijat lembut area rahang dengan ujung jari. Rasa hangat dari ramuan ini akan membantu melancarkan aliran darah, mengurangi kekakuan otot, dan menenangkan saraf di sekitar sendi rahang. Selain itu, penting juga untuk mengubah kebiasaan kecil yang sering jadi penyebab. Hindari mengunyah satu sisi saja, kurangi makanan keras, dan pastikan kamu tidak menggertakkan gigi waktu tidur. Jika perlu, lakukan peregangan ringan dengan membuka dan menutup mulut perlahan beberapa kali sehari. Jangan lupa juga tidur cukup dan kelola stres, karena ketegangan batin seringkali menumpuk di otot rahang tanpa disadari. Tubuh adalah mesin yang cerdas, dan ketika satu bagian terasa sakit, itu berarti ada keseimbangan yang perlu dikembalikan. Dengan kombinasi antara kesadaran diri dan bantuan alami dari tanaman, kamu bisa membantu tubuh menemukan ritmenya lagi. Jadi, lain kali ketika kamu merasakan rahang mulai nyeri saat mengunyah atau berbicara, jangan langsung panik. Coba perhatikan pola hidupmu, tenangkan pikiranmu, dan biarkan alam ikut membantu proses penyembuhan. Karena di setiap daun dan akar yang tumbuh di bumi ini, selalu ada pesan lembut untuk mengembalikan keseimbangan hidup kita. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke orang lain yang mungkin mengalami hal serupa.
Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan rahasia herbal berikutnya dari The Cure Home Remedy. Ingat, semua informasi di sini bersifat edukatif. Jika nyeri berlanjut atau makin parah, segera konsultasikan dengan tenaga medis profesional untuk pemeriksaan lebih lanjut.